Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Mustaniro selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan online di masa pandemi ini. Salawat serta salam kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seiringnya bersolawat kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, perkenalkan nama saya M. Ali Masuri selaku moderator yang akan memadu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online pada hari ini. Adapun materi yang akan kami presentasikan dari kelompok 3 dengan judul Aliran Asy'ariyah. Sebelum memulai diskusi dan presentasi berikut, saya perkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, M. Ali Masuri dengan NIM 214110202109. Yang kedua, Rosi Putriwanti dengan NIM 214110202031. Yang ketiga, Atika Putri Nur Aini dengan NIM 214110202108. Yang keempat, Rosita Nur Aini dengan NIM 214110202033. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Rosi. Yang pertama yaitu pengertian aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah mazhab teologi yang disandarkan kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Asy'ariyah mengambil dasar keyakinan dan Kulabiyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Kulab dalam meyakini sifat-sifat Allah, kemudian mengedepankan akal atau rasional di atas tekstual ayat atau nash dalam memahami Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua yaitu latar belakang kemunculan aliran Asy'ariyah. Pendiri aliran Asy'ariyah bernama Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari yang merupakan salah seorang perantara dalam sengketa antara Ali dan juga Muawiyah. Al-Asy'ari lahir pada tahun 260 Hijriyah atau 873 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriyah atau 935 Masehi. Pada waktu kecilnya, ia belajar pada seorang Mu'tazilah terkenal yaitu Al-Jubai. Ia mempelajari aliran Mu'tazilah dan mendalaminya. Aliran ini diikutinya terus sampai berusia 40 tahun dan tidak sedikit dari hidupnya digunakan untuk mengarang buku-buku kemu'tazilahan. Ketika mencapai usia 40 tahun, ia bersembunyi di rumahnya selama 15 hari, kemudian pergi ke Masjid Basrah. Di depan orang banyak, ia menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, kemudian Tuhan tidak dapat dilihat mata kepala, serta perbuatan buruk manusia sendiri yang memperbuatnya atau semua aliran Mu'tazilah. Kemudian ia mengatakan, saya tidak lagi memegangi pendapat-pendapat tersebut. Saya harus menolak paham orang-orang Mu'tazilah dan menunjukkan keburukan dan kelemahannya. Mulai pada saat itu, beliau meninggalkan aliran Mu'tazilah yang selama ini dianutnya. Sebab utama ia meninggalkan aliran Mu'tazilah adalah perpecahan yang dilakukan kaum muslimin yang bisa menghancurkan mereka jika tidak segera diakhiri. Sebagai seorang muslim yang sangat gairah terhadap keutuhan kaum muslimin, ia sangat mengkhawatirkan keutuhan Al-Quran dan hadis akan menjadi korban paham-paham kaum Mu'tazilah yang menurut pendapatnya tidak dapat dibenarkan karena didasarkan atas pemujaan akal pikiran, sebagaimana juga dikhawatirkan menjadi korban sikap ahli hadis antropomorfis yang hanya memegangi nas-nas dengan meninggalkan jiwanya dan hampir menyeret Islam kepada kelemahan serta kebekuan yang tidak dapat dibenarkan agama.
Al-Asy'ari karenanya mengambil jalan tengah antara golongan rasional dan golongan tekstualis, dan ternyata jalan tersebut dapat diterima oleh mayoritas kaum muslimin. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Atika. Waktu dan tempat kami persilakan. Doktrin aliran Asy'ariyah. Doktrin aliran Asy'ariyah adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mayoritas umat Islam di seluruh dunia adalah pengikut Sunni atau Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah artinya orang-orang pengikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Al-Jamaah ialah jamaah Rasulullah dan mereka adalah para sahabat, terutama yang tergolong dalam Khulafa al-Rasyidin, yaitu orang-orang yang dijamin selamat dari api neraka. Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah orang-orang yang menganut itikat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh sahabat-sahabatnya yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis yang dihimpun dan disusun secara rapi dan teratur. Adapun penyiar faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah ulama yang terkenal, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari yang terlahir di Basrah tahun 873 Masehi atau setara dengan 260 Hijriah dan wafat 934 Masehi atau 324 Hijriah. Karena peranan tokoh ulama tersebut, Imam Muhammad alaihi salam Zabidi menyatakan bila dinyatakan ahli sunnah maka maksudnya adalah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sahilun An-Nasir 1991 1500 sampai 1504. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rosita. Waktu dan tempat kami persilakan. Perkembangan aliran Asy'ariyah. Teologi Asy'ariyah yang kemudian menjadi bibit dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kelihatannya timbul sebagai reaksi terhadap faham golongan Mu'tazilah dalam menyebarkan ajaran-ajarannya setelah Al-Asy'ari menjadi pengikut dari golongan tersebut selama kurang lebih 40 tahun. Abu Hasan bin Ismail al-Asy'ari menyatakan diri membelot dari golongan Mu'tazilah dan memproklamirkan sebuah ajaran teologi baru yang dinisbahkan dirinya sendiri. Ia tampil dan mengokohkan dirinya sebagai pemikir teologi dengan penalaran ortodoks di bidang akidah. Penalaran ini lebih mengutamakan kepada sumber-sumber Islam sendiri seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Aliran teologi Al-Asy'ari yang tak lepas dari refleksi sosial dalam menyikapi kultur masyarakat saat itu dengan menggambarkan bahwa daya beserta kekuatan yang dimiliki oleh manusia di saat berhadapan dengan kekuatan yang absolut tidak akan berdaya sama sekali. Di samping menjadikan senjata dan kekuatan anggapan bahwa akal manusia itu mempunyai keterbatasan, kedatangan teologi ini banyak diterima oleh masyarakat umum setelah menyatakan bahwa ia merupakan golongan yang mengutamakan kepada sunnah dan sepaham dengan Ahmad bin Hambal. Pada dasarnya, Al-Asy'ari mencoba menempuh jalan tengah antara dua ekstremitas, yaitu para rasionalis Mu'tazilah yang membuat wahyu di bawah penalaran dan para eksternalis yang berbeda pendekatannya, yang menolak peranan nalar dan kembali bersandar pada makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Sementara itu, golongan Mu'tazilah tidak begitu setia berpegang pada as-sunnah, dikarenakan oleh keraguannya terhadap keorisinilan as-sunnah tersebut sehingga dianggap sebagai golongan yang tidak berpihak pada as-sunnah. Sementara Al-Asy'ari dalam menguatkan pendapatannya terlebih dahulu merujuk kepada as-sunnah hadis. Dasar inilah yang menjadi titik tolak bagi para pengikut Al-Asy'ari sehingga aliran tersebut dinamakan Ahlul As-Sunnah. Pada saat masyarakat luas memberi respon yang sangat positif terhadap aliran Al-Asy'ariyah, bahkan menyatakan sebagai pengikutnya, maka semenjak itulah ia menjadi golongan yang mayoritas dan Mu'tazilah menjadi golongan minoritas. Apalagi setelah Khalifah Al-Mutawakkil melihat bahwa posisinya sebagai khalifah perlu dukungan mayoritas dari masyarakat.
sehingga dibatalkanlah aliran Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara, dan aliran ini semakin lama semakin berkurang yang kemudian hampir hilang oleh dominasi Al-Asy'ariyah. Bertolak dari kedua hal di atas, yaitu teologi Al-Asy'ariyah yang berpegang teguh kepada As-Sunnah, lalu dikatakanlah Ahlu As-Sunnah, dan sisi lain sebagai golongan mayoritas Al-Jamaah yang dianut oleh umat Islam. Penggabungan dari kedua hal tersebut menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh ahli waktu dan tempat. Kami persilakan. Awal perkembangan aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah berkembang pesat mulai abad ke-11 Masehi bersama menyebar tasawuf. Pemahaman ini juga mendapat dukungan dari beberapa penguasa wilayah pemerintahan Islam. Paham Asy'ariyah sangat populer di dua dinasti ini, yaitu dinasti Ghaznawi di India dan dinasti Seljuk di Turkistan. Adapun tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah, yang pertama Al-Ghazali 450 sampai 505 Hijriah atau 1056 sampai 1111 Masehi. Yang kedua Al-Imam Fakhrur Razi 544 sampai 606 atau 1150 sampai 1210. Yang ketiga Abu Ishaq Al-Isfirayini 418 atau 1027. Yang keempat Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani 328 sampai 402 Hijriah atau 950 sampai 1013 Masehi. Yang kelima Abu Ishaq Asy-Syirahi 293 sampai 476 Hijriah atau 1003 sampai 1083 Masehi. Teman-teman yang berbahagia, dari pemaparan dan pembahasan mengenai aliran Asy'ariyah tadi dapat ditarik kesimpulan antara lain. Kuliah online dibutuhkan selama pandemi. Kuliah online tidak efektif tapi bisa menjadi opsi terbaik dan lain sebagainya. Kepada yang terhormat Ibu Mustaniro serta teman-teman yang berbahagia, demikianlah kegiatan perkuliahan online kita hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan, dan kepada Allah marilah kita sama-sama memohon ampun. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Di masa pandemi ini mari kita sama-sama menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.